Chapter 1031. Garis retakan kecil pada bel yang sangat besar itu tidak mencolok jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng King Air, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiaoyan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiaoyan tidak kalah terlalu buruk dari Feng King Air. Dia tidak pernah berpikir Xiaoyan akan bisa mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yao Lao menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng King Air bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiaoyan melebihi harapan mereka dengan memecahkan Demon Phoenix Bell. Entah apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Dou yang begitu kuat. Lagi pula, bakat seperti itu juga cukup menakutkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di Central Plains, namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiaoyan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiaoyan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya sedikit pahit. Dengan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Paviliun 10.000 Pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan. Namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiaoyan dan Feng King Air. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan keduanya jauh melebihi dia. Mu Qingluan di samping juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiaoyan karena konfliknya dengan Paviliun Petir Angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 paviliun. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang merembes ke langit. Sebuah lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang merembes ke langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan bel besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retak, sedikit suara pelan-pelan keluar. Pada akhirnya, mereka mulai bersuara terus-menerus. Jenis kebisingan ini tidak terlalu keras tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Makanya, seluruh stadion hening. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit keterkejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang dari pertempuran ini akan ditentukan saat ini.
Xiao Yan digantung di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Do seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan tertuju pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikit pun karena garis retak yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan saat berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke jurang yang tak berujung. Banyak ahli jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Doqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retakan yang semakin banyak. Doqi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak-retak, garis retakan dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut bel besar itu. Pada saat ini, lautan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat menakutkan yang bertabrakan dengan keras dengan bel yang sangat besar itu. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang sangat keras dikeluarkan. Segera, orang bisa melihat bel besar itu berguncang dengan keras. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu hancur dengan keras. Fragmen gelap ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun pecahan ini akan menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiao Yan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Beberapa pecahan hitam pekat telah bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia sedikit terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari pecahan bel besar itu. Mata Xiao Yan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiao Yan memperhatikan bahwa asap hitam tiba-tiba menyusut. Segera, sesosok keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak dari tinjunya. Ketika Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiao Yan. Senyuman dingin terungkap di wajah Xiao Yan. Dia mengambil kain warna-warni dan menggunakannya untuk membantunya menyerang ke depan. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Mengerang. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam dengan keras ke permukaan arena. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er, yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua suara ini. Tinjunya mengencang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang menyadarinya. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilan posisinya, kepala Feng Qing'er kemungkinan akan pecah seperti semangka jika kakinya secara akurat menyerangnya. Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiao Yan ini menyebabkan semua mata yang ada menjadi kusam. Lupakan tentang bagaimana seseorang akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Hanya fakta bahwa pihak lain adalah wanita cantik yang luar biasa akan membuat orang yang kejam sedikit ragu ketika melakukan serangan yang begitu kejam, bukan? Namun, pada saat ini,
Xiao Yan, kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang segar tampak seolah-olah dia menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa tertegun. Kaki Xiao Yan jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam diinjak di kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam saat ini. Engah. Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada. Banyak orang yang hadir bingung saat menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka turun ke kondisi kusam. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mundur selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat pemula? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin di senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Mata cantiknya menatap Xiao Yan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun ini. Penghinaan naik di dalam hatinya seperti gelombang pasang. Sesaat kemudian, kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan doqi yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan menggelegar tiba-tiba bergema. Segera, sosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih leher panjangnya seperti cakar elang sementara suara lembut yang berisi niat membunuh terdengar perlahan. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menjadi kaku. Anda telah kehilangan. Chapter 1032. Tatapan seluruh stadion mengeras di tangan besar yang diletakkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao Yan tertangkap oleh cukup banyak orang. Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini. Apakah hasil dari pertarungan tingkat atas yang sangat dinantikan antara generasi muda ini akhirnya ditentukan? Hasil akhir ini melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari paviliun petir angin ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiao Yan ini. Cukup banyak orang juga yang memperlihatkan wajah yang agak suram di dalam stadion yang sunyi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengharapkan Feng Qing'er dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak dapat mempersulit Xiao Yan Toda, tetapi dia juga membiarkan Xiao Yan meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa seperti telah menderita kerugian 2 kali lipat meski berniat memanfaatkan Xiao Yan. Lokasi di mana paviliun petir angin berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meski wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan mereka bahkan menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiao Yan hari ini benar-benar meredam harapannya yang tinggi. Mata orang tua yang keras kepala itu masih tetap tajam seperti biasanya. Saya bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan murid yang luar biasa. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Di arena,
Di mana mata semua orang terfokus, tubuh indah Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiaoyan menyebabkan dia tidak ragu bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika benar-benar sampai pada titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya ketika digantikan oleh amarah dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan seperti itu? Feng Qing'er mengatupkan giginya dengan erat saat matanya yang cantik menatap Xiaoyan dengan marah, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Glazed Lotus Heart Flame tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, "Pergilah!" Api hijau giok dengan cepat keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi nyala api hitam dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya sambil terlihat seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi memerintah tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, Glazed Lotus Heart Flame Xiaoyan dibentuk dari penggabungan dua jenis api surgawi. Jika seseorang memeringkatnya, sepertinya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er sedikit unik, itu masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan Glazed Lotus Heart Flame Xiaoyan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Xiaoyan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar tiba-tiba saat botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiaoyan adalah orang pertama yang pulih. Dengan lambaian tangannya, nyala hijau gioknya membungkus botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cara seperti kilat. Reaksi Xiaoyan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang. Dengan cepat, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mengambil 2 langkah mundur setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu berada di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah Heaven Demon Phoenix. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiaoyan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiaoyan. Reaksi Xiaoyan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini, Feng Qing'er tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran yang dalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Kedua matanya perlahan menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno. Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Ada beberapa keterkejutan dalam nada suaranya saat dia mengucapkan setiap kata dengan jeda di antara kata-kata itu. Darah esensi Phoenix kuno. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nadanya tenang saat dia bertanya, "Apa maksudmu? Serahkan benda itu dari sebelumnya."
Mata cantik Feng Qing'er membara saat mereka menatap Xiao Yan. Tawa dinginnya tidak tersembunyi. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion. Kamu benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang milik suku Heaven Demon Phoenix saya. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasinya, menjadi sedikit tercengang. Banyak pandangan menyapu sekeliling stadion. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi tercengang karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara yang dalam, "Qing'er, ada apa?" Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan saat Lei Zunze muncul. Dia mengambil langkah maju dan secara tidak sengaja memblokir Xiao Yan di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat menatap Feng Qing'er dan berkata dengan suara lemah, "Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenix dapat menjelajahi Central Plains ini tanpa rasa takut." Gigi Feng Qing'er menggigit bibir bawah merahnya. Matanya masih tetap tertuju pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa, "Feng Zunze, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas merupakan darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Heaven Demon Phoenix saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Demon Phoenix suku saya. Tindakan ini telah melanggar tabu besar suku saya. Jika masalah ini menyebar ke suku saya, pasukan penegak suku saya akan mengambil tindakan." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahan masing-masing. Senyuman di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah paviliun petir angin. Cara sombong dari orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Masalah ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze pusing karenanya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan paviliun bintang jatuh. Saya tidak menyadari apa yang Anda bicarakan. Itu hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qing'er tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara dengan suara yang agak dingin. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu?" Wajah cantik Feng Qing'er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. "Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu dapat menemukan dakwaannya." Xiao Yan menjawab dengan samar. "Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda?" Feng Qing'er tertawa terbahak-bahak. Dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya yang mendidih tadi. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat menghadapi kata-kata Feng Qing'er. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan mencari tubuh seseorang. Permintaan ini agak berlebihan. Meskipun paviliun bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Diri terhormat ini juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Heaven Demon Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja. Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunze tenggelam saat dia berbicara. Feng Qing'er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze begitu dia berbicara. Seorang Dozun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix mereka. Selain itu, ada paviliun bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja, esensi darah Phoenix kuno sangat berguna bagi suku Demon Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat.
Oleh karena itu, Feng Qing'er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan mencari sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak membuahkan hasil, saya bisa minta maaf atas tindakan saya." Feng Zunze tampak kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga menyadari beberapa aturan suku Heaven Demon Phoenix. Permintaan Feng Qing'er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki darah esensi Phoenix kuno bersamanya seperti yang diklaim Feng Qing'er. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan mengkhawatirkan jika itu benar-benar ditemukan. Segalanya akan menjadi sedikit merepotkan kalau begitu. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya berkedip saat dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika saya telah berbuat salah kepada Anda? Feng Qing'er tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tetap diam. Xiao Yan menatapnya dengan samar. Kilatan di matanya perlahan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengangguk tak terduga dan berkata, "Baiklah, saya akan mengizinkan Anda untuk menggunakan keterampilan pencarian Anda." Chapter 1033. Xiao Yan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qing'er, tercengang sejenak. Masalah ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah tidak apa-apa?" "Haha, Feng tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangannya bengkok jika berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh seseorang secara tidak benar setelah mereka kalah. Ini tidak mengherankan." Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di samping sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, "Kamu bisa bersikap tegas. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menanggung akibatnya." Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, "Jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum." Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera tergantung di depannya. Itu samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiao Yan melirik tetesan darah ini. Darah itu berwarna merah tua, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat samar di dalamnya. Xiao Yan berpikir keras saat melihat pemandangan ini. Darah dari mayat kering misterius itu jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah dari mayat kering misterius itu jelas lebih murni dari darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er membeku. Jarinya mengarahkan tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiao Yan. Kilau berwarna merah melingkar dipancarkan darinya saat perlahan melilit tubuh Xiao Yan. Xiao Yan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa saat tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya, dan samar-samar dia merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Baginya yang cukup berani untuk membiarkan Feng Qing'er menggeledahnya di depan umum, wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan.
Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut beberapa saat sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er berwajah hijau. "Nona Feng, apakah ada hasil?" Xiao Yan melirik Feng Qing'er saat dia bertanya. "Di mana Anda menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiao Yan, melakukan pencarian lengkap atas dirinya. Dia jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang sekali ada situasi di mana itu menjadi salah. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, "Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hanya karena Anda adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri mulia ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix." Wajah cantik Feng Qing'er berubah sedikit ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju saat melihat ini. "Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman." Tapi, Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze mengerutkan alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiao Yan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia dapat menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiao Yan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku Heaven Demon Phoenix, kemungkinan bahkan Feng Zunze harus sedikit mempertimbangkan pilihannya. Sayangnya, Feng Qing'er sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiao Yan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini." Xiao Yan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, "Nona Feng sepertinya telah melupakan sesuatu. Sebagai murid utama dari Paviliun Petir Angin, saya pikir Anda membenci orang yang menarik kembali kata-kata mereka, bukan?" Wajah Feng Qing'er segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, "Maafkan aku." Xiao Yan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunze dan berkata, Hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin akan dihapuskan, kan?" Sudut mulut Lei Zunze bergerak-gerak sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Kilatan kilat berkedip-kedip di matanya saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia berkata, "Karena Feng Zunze, aku tidak akan membawamu untuk urusan antara kamu dan Paviliun Petir Angin. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan oleh Anda, Yang Mulia ini secara pribadi akan membunuh Anda." Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Zunze, yakinlah." Feng Zunze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunze.
Dia menyeringai saat matanya melihat sekeliling dan tertawa. Lei Zunze benar-benar murah hati. Namun, sepertinya 4 paviliun Grand Meeting akan mengalami kesulitan berlanjut hari ini. Dari segi kekuatan, paviliun petir angin memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, tampaknya posisi pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan paviliun petir angin. Masalah Xiaoyan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Zunze. Terlepas dari betapa tidak inginnya mereka di dalam hati mereka, paling tidak, perlu memberikan wajah Feng Zunze ke permukaan. Dalam hal ini, Feng Zunze secara alami akan membalas sedikit bantuan mereka. Selain itu, nama kosong yang disebut sebagai pemimpin dari 4 paviliun adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Kedengarannya bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak ada dari 3 generasi muda paviliun lainnya yang cocok dengan Feng Qing'er. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiaoyan dikeluarkan. Dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze hanya bisa menganggukkan kepala setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Ying jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiaoyan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena Grand Meeting selesai, aku yang dulu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung jika saya punya waktu di masa depan. Feng Zunze tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Zunze. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk elang angin besar di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Ayo pergi. Feng Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar itu. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memanggil Lin Yan, yang jaraknya tidak jauh, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di atas kepala elang saat mengepakkan sayapnya. Setelah itu membawa angin kencang saat membelah udara dengan suara swoosh, terbang menjauh dari pegunungan petir angin. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunze setelah menyaksikan elang besar menghilang. Akhirnya, mereka menangkap murid mereka dan dengan cepat meninggalkan gunung petir. Setelah Jian Zunze pergi, hanya orang-orang dari paviliun petir angin yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zunze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, apakah Anda benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya? Saya pasti benar, namun, saya juga tidak menyadari mengapa saya tidak dapat menemukannya. Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan kepastian mutlak. Lei Zunze sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan, kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiaoyan. Jika orang-orang dari paviliun bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya. Feng Qing'er ragu sejenak saat mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Karena kamu menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 petirmu sendiri, aku akan membuatmu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitar gemetar. Angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat terbang. Di punggung elang duduk beberapa sosok.
Xiaoyan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila di punggung elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok membakar dengan keras di tangannya. Apa itu? Sosok Feng Zunze langsung muncul di samping Xiaoyan saat dia bertanya dengan heran. Xiaoyan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke nyala api di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api. Darah ini, yang berisi riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Xiaoyan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Pantas saja itu tidak terdeteksi. Chapter 1034. Api hijau giok terbakar dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau berputar di dalam. Itu memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Dozun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini sekilas. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Kelas Dozun Heaven Demon Phoenix. Kekuatan seperti itu pasti akan berada di peringkat di antara iblis-iblis tua itu, yang tidak akan mati, bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiaoyan? Namun, untungnya tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Seorang Dozun kelas darah esensi Phoenix kuno cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah apa yang akan ditimbulkan pada Xiaoyan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Mengapa ekspresinya? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiaoyan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Seolah-olah dia menolak sesuatu. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya harus tetap berada di tubuhnya. Namun sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno berisi kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada Heaven Demon Phoenix. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar salah satunya akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan sisa darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Mu Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiaoyan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Itu
telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang, pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya sepenuhnya. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Jika dia campur tangan secara acak dalam masalah ini sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pertama-tama melihat apakah Xiao Yan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya. Saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap, kulit Xiao Yan menjadi panas mendidih. Warnanya juga menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan berada dalam kekacauan total. Energi hijau merah bagaikan kuda liar yang berlari kencang yang dengan gila-gilaan meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Sialan, pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, dia telah memperbaiki 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering Magical Beast. Setelah menggunakan 1 tetesan saat memperbaiki pil obat di Akademi Dalam, dia hanya memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetesan darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Penyebab utama dari mengubah tubuhnya menjadi kekacauan seperti itu adalah setetes darah hijau merah sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terpisah saat berada di api surgawi tadi. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak dibebankan di dalam tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil menyempurnakan Anda. Xiao Yan dengan kejam mengertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Menunggu energi liar untuk menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka dalam menjadi semakin serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama-sama dan benar-benar menghabisinya dalam sapuan bersih. Resistensi energi kekerasan hijau merah sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditundukkan, membutuhkan Xiao Yan untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa besar. Namun, beruntung Xiao Yan berhasil maju ke kelas Dozong. Kalau tidak, sepertinya sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa melelahkan, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar hijau merah. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat lelah, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah, yang telah tersebar di seluruh tubuhnya, telah dikumpulkan bersama, berubah menjadi gugus energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kekerasan ini, yang telah dikumpulkan bersama. Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau. Giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gugus energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah sepertinya merasakan bahaya saat suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi klaster yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api saat ini sudah menjadi sangat keras di bawah kendali pikiran Xiao Yan.
Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka menabrak kuali api, menjadi gugus yang kacau. Ketika energi liar dan ganas ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api naik dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak bisa dijamah di dalamnya setelah disempurnakan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan bergabung ke dalam tulang, pembuluh darah, otot, selnya. Menyusul penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan pada saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah muncul. Xiaoyan saat ini juga mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi Phoenix kuno seperti itu. Jika dia tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena darah esensi Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda semakin padat. Saat kabut hijau merah ini berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan, perasaan tubuh fisiknya menjadi semakin kuat juga menjadi semakin jelas. Xiaoyan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki cukup darah esensi Phoenix kuno, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat Heaven Demon Phoenix. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa dia mampu menanggung penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar sedikit terlalu keras untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya dinaikkan terlalu banyak. Ledakan tubuh. Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa untuk memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Pikiran Xiaoyan memasuki kuali api. Saat ini, masih ada 2/3 dari gugus energi hijau merah. Hanya sepertiga membuat Xiaoyan merasa tubuhnya tidak akan tahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiaoyan terasa dingin saat memikirkan ini. Namun, jika dia tidak sepenuhnya memurnikan darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat ke seluruh tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan sangat besar, namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan keras seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi telah memasuki dilema. Sementara Xiaoyan ragu-ragu, penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melingkar dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiaoyan dalam kabut itu. Xiaoyan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresapinya. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus menyerang tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak setelah masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Sialan, saya telah melakukannya secara berlebihan kali ini. Chapter 1035. Di atas elang angin ganas yang sangat besar,
Lin Yan memperhatikan tubuh Xiao Yan saat warna merah darah secara bertahap berkurang. Dia menghela nafas lega. Tampaknya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini benar-benar menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Dozun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar akan meledak. Mu Qingluan mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus dari apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa pahit saat melihat adegan ini. Dia menghela nafas, tubuh Xiao Yan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiao Yan. Tangannya terulur tetapi dengan tergesa-gesa dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera meledak. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa getir saat dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kami campur tangan secara acak, kemungkinan kami akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh Xiao Yan yang bengkak, mengatupkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa turun tangan. Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan mampu membuat setiap bagian tubuh atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiao Yan, yang terus membengkak, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berputar-putar di langit. Badai liar di sekitarnya terpisah sangat jauh, menyebabkan ruang sunyi muncul di punggung elang besar itu. Feng Zunze dan dua lainnya semuanya fokus pada tubuh Xiao Yan yang bengkak. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiao Yan benar-benar telah berubah menjadi orang gemuk yang besar. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat menonjol keluar. Sementara tubuh Xiao Yan membengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang bengkak. Jari-jarinya perlahan melengkung tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral, yang memancarkan ketajaman, muncul. Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa waktu nafas. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak tahan lagi saat melihat Xiao Yan dalam keadaan ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alam yang agung diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat.
Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas pelan saat melihat Feng Zunze akan turun tangan. Dengan demikian, kemungkinan Xiaoyan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga bisa dianggap telah sepenuhnya terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiaoyan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze kaget saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Energi agung di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiaoyan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia menangis dalam-dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya ketika sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiaoyan secara aneh berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiaoyan dan mengalir dengan cepat. Mereka dituangkan ke sayap tulang di punggung Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Pemandangan aneh muncul saat energi hijau merah yang meningkat ini mengalir ke tulang sayap. Orang dapat melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan meluas. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah merentangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, garis hijau merah yang pekat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka dengan lembut mengepak saat dentuman sonik yang dalam dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong, kekerasan, hijau merah, tubuh bengkak Xiaoyan dengan cepat menyusut. Dalam beberapa waktu nafas singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meski tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya perlahan menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan, terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah Heaven Demon Phoenix Wings. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan beberapa keterkejutan saat melihat bahwa Xiaoyan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Orang ini jangan bilang dia membunuh anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga iblis Phoenix ini? Jika suku Heaven Demon Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirimkan ahli untuk membunuh Xiaoyan. Mu Qingluan secara bertahap menarik keterkejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa murid dari teman lama gurunya ini, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal menjadi sedikit merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka bahwa anak kecil ini tidak hanya mengeluarkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat bergerak-gerak saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiaoyan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir, "Maaf.
Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Apa kamu baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti semburan segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar melolong ke langit. Raungan itu bergemuruh. Ada raungan naga samar dan tangisan burung phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Tangisan phoenix. Naga mengaum. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, tangisan phoenix dan raungan naga. Ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Do gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat hebat. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama-sama. Xiao Yan juga terkejut. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Kamu harus menyembunyikan sayap Heaven Demon Phoenix ini dulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Kalau tidak, jika suku Heaven Demon Phoenix menemukan mereka, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah besar, Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan berputar saat mendengar ini. Dia terkejut saat melihat sayap tulang telah berubah. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar bertiup dari sana. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara meriam yang menyebabkan seseorang merasa terguncang. Sayap tulang menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya sisa darah esensi Phoenix kuno telah diserap oleh mereka. Kegembiraan melonjak di hati Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan Fei Tian tidak akan lagi bisa menyusulnya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kuat, dia merasakan kelenturan yang seperti kulit binatang. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulitku ini bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa magical beast. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika saya mengambil sedikit lagi, apakah itu akan mengubah saya menjadi magical beast? Xiao Yan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan pada Doqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia harus bertarung secara langsung saat bertarung dengan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan sesuatu yang salah selama pemeriksaan rincin tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze.